Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Robiatul Munaja, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Aulia dengan NIM 251004002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai materi pembelajaran, pengajaran, dan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mendapatkan ilmu, keterampilan, dan juga pembentukan sikap. Yang artinya di sini bahwa pembelajaran bukan hanya mendengarkan guru berbicara di depan kelas, tetapi juga ada proses interaksi antara guru dan juga siswanya supaya siswanya itu tahu berterampil dan juga memiliki sikap yang baik dan terarah. Di sini kita akan bahas mengenai aspek dan jenis penting dalam pembelajaran. Kita akan bahas dulu ke aspeknya. Di sini aspek ada 4. Yang pertama, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini artinya bahwa apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Yang ingin dicapai yaitu setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan memahami materi yang telah disampaikan. Lalu materi pembelajaran, artinya di sini isi atau bahan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Contohnya minggu ini kita akan belajar IPA mengenai ekosistem atau sebagainya. Lalu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah cara atau strategi seorang guru untuk mengajarkan, menyampaikan materi kepada siswanya agar siswanya tertarik dalam belajar. Kalau cuman ceramah aja, cuman berbicara aja di depan kelas, apa yang terjadi kepada respon siswa? Siswa akan mengantuk, bosan, bisa-bisa sampai tidur. Makanya sebagai seorang guru itu diwajibkan untuk menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan agar siswa itu tertarik dan bisa memahami materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Lalu ada evaluasi pembelajaran, ini sebagai bentuk seberapa jauh pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Bisa berupa ujian atau tes atau yang seperti Ibu Neng lakukan. Misalkan di pertemuan pertama ada kelompok yang presentasi, di minggu selanjutnya sebelum kelompok selanjutnya presentasi ada evaluasi pembelajaran. Setelah kita memahami mengenai dari aspek penting pembelajaran, jangan lupa juga kalau pembelajaran itu ada jenisnya, yaitu 3 jenis: formal, informal, dan non-formal. Formal itu terjadi proses pembelajaran di lembaga resmi seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Kayak di SD, di SMP, di SMA, di SMK, atau di kampus. Lalu informal, pembelajaran yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Belajar dari orang tua di rumah, dari teman atau pengalaman hidup. Lalu non-formal. Non-formal itu proses pembelajaran di luar sekolah atau di luar lingkungan formal. Seperti apa? Di lingkungan sekitar. Misal kita ikut Karang Taruna, apa yang kita dapat? Yaitu pembelajaran bagaimana sih caranya kita mengatur strategi, ataukah kita bagaimana berdiskusi dengan baik, bagaimana kita berkolaborasi. Jadi banyak pembelajaran yang mungkin tidak kita dapatkan di sekolah ataupun di rumah, tetapi kita mendapatkan di lingkungan, yaitu di lingkungan atau pembelajaran non formal. Setelah kita memahami apa itu dari pembelajaran, apa aspeknya, lalu jenisnya, kita selanjutnya akan bahas mengenai pengajarannya. Apa itu pengajaran? Pengajaran adalah bentuk praktik seorang guru dengan tujuan untuk menyampaikan pengetahuan,
mengedukasi keterampilan, dan juga menumbuhkan nilai-nilai peserta didik. Jadi artinya bahwasannya pengajaran bukan hanya menyampaikan materi atau pelajaran, tetapi juga usaha seorang guru untuk membimbing dan melatih seorang siswa agar mereka memahami, berterampil, dan juga punya nilai-nilai baik dalam dirinya. Nah, dalam pengajaran juga ada aspek dan jenis pentingnya. Yang kita akan bahas yang pertama adalah aspeknya. Aspeknya ada 4. Yang pertama, interaksi dan bimbingan. Artinya adalah ada hubungan dua arah antara guru dan siswa, di mana guru membimbing, membantu, dan mendukung siswa agar siswanya belajar dengan baik. Lalu yang kedua, penyampaian petunjuk. Maksudnya guru memberikan arahan atau penjelasan supaya siswanya tahu apa yang ingin dia pelajari, yang dia lakukan, dan bagaimana cara belajarnya. Lalu yang ketiga adalah pembentukan karakter, yaitu proses menanamkan nilai-nilai baik kepada siswa seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan tepat waktu dalam belajar, sehingga siswa memiliki pribadi yang berakhlak baik. Lalu yang terakhir ada peran guru dan siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa guru adalah fasilitator dan motivator, yaitu guru berperan sebagai pembimbing dan pengajar. Lalu siswa apa? Siswa sebagai peserta pendidik yang aktif dalam belajar dan bertanya. Nah, keduanya ini harus saling berinteraksi agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, pada pengajaran juga ada jenis pentingnya, ada 4, yaitu langsung, tidak langsung, individual, dan kelompok. Secara langsung yaitu proses pembelajaran secara tatap muka antara guru dan siswa, di mana guru menyampaikan materi dan siswa mendengarkan atau bertanya. Lalu pembelajaran tidak langsung, artinya di sini adalah pembelajaran yang tidak secara tatap muka atau melalui pembelajaran online ataupun video. Lalu individual, pembelajaran di mana siswa belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan juga kecepatan masing-masing. Contohnya siswa belajar mandiri di rumah. Lalu yang terakhir adalah kelompok, di mana proses pembelajaran ini dilakukan bersama-sama dengan membentuk kelompok kecil agar siswa itu bisa bertukar pendapat, berdiskusi, dan juga memahami pembelajaran dengan bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah peran pendukung dalam proses belajar mengajar sebagai bentuk fasilitas yang membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, aksesibilitas, dan efektivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Jadi bisa menggunakan laptop, video pembelajaran, atau bahkan aplikasi pembelajaran agar siswa bisa memahami pembelajaran, pengajaran itu lebih mudah. Dalam teknologi pembelajaran, pasti juga ada aspek pentingnya. Itu ada 4 aspek. Yang pertama, pendekatan sistematik. Artinya pembelajaran dilakukan secara terencana dan bertahap, mulai dari menentukan tujuannya, memilih metodenya, sampai ke evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua ada fokus pada manusia. Maksudnya teknologi pembelajaran utamanya untuk membantu guru dan siswa, bukan hanya soal alatnya. Jadi tujuannya agar manusia ini bisa belajar dengan lebih mudah dan efektif, yaitu teknologinya sebagai alat bantunya. Lalu yang ketiga, mencakup teknologi perangkat keras dan lunak. Artinya teknologi pembelajaran ini melibatkan alat fisik, yaitu perangkat keras seperti komputer, proyektor, atau yang lainnya. Dan juga perangkat lunak ya, seperti program atau aplikasi seperti PowerPoint, video, atau platform belajar. Lalu ada domain luas. Di sini adalah teknologi pembelajaran tidak terbatas hanya di sekolah, tetapi juga bisa digunakan di rumah, di tempat kerja, pelatihan, dan lingkungan masyarakat.
Kita masuk ke bagian akhir atau kesimpulan. Di sini saya punya kalimat kecil, yaitu Tuhan tuh. Tuhan tuh itu adalah tujuan, tindakan, dan alat bantu. Jadi pembelajaran itu adalah tujuannya, pengajaran adalah tindakannya, dan teknologi pembelajaran adalah alat bantunya. Kerjasama ketiga hal ini bukan hanya harapan, tetapi tanggung jawab kita dalam memberikan atau membekali peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.